Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, kali ini akan kami menceritakan riwayat hidup Pujuk Banyu Sangkah, Tanjung Bumi. Di pinggir pantai Desa Banyu Sangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, terdapat makam seorang waliullah yang dikeramatkan. Para berziarah datang silih berganti dari berbagai daerah, baik warga Bangkalan maupun yang datang dari luar Bangkalan. Sebagian lagi menetap beberapa waktu lamanya melakukan tirakat khusus di komplek pesarian. Biasanya mereka datang dari luar daerah. Itulah makam Sayyid Hussein yang berjuluk Pujuk Jimat dan Pujuk Banyu Sangkah. Semasa hidupnya beliau dikenal sebagai penyebar ajaran Islam di daerah Kabupaten Bangkalan sebagai bagian selatan, khususnya daerah Kecamatan Socah dan sekitarnya. Dengan ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa, beliau dengan telaten membimbing masyarakat yang masih primitif menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akulturasi budaya. Sebagaimana mayoritas para pendakwah di Indonesia, Sayyid Hussein juga berhadapan dengan kondisi budaya masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi, beliau tidak serta-merta mendoblak dan menabrak budaya yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat tersebut, karena hal itu akan menyulitkan misi dakwah beliau. Beliau sadar bahwa tidak mudah merubah budaya yang sudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat karena sudah dianggap warisan leluhur yang harus dipertahankan. Kalau hal tersebut dirubah secara frontal, bukannya membuat masyarakat awam menerima, tapi justru akan membuat mereka menjauh dan menolak ajaran Islam yang disampaikan. Menghadapi kondisi masyarakat yang seperti itu, maka teori dakwah terbaik adalah dengan melakukan pendekatan persuasif dan pendekatan sosiokultural sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-Quran. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Ali Imran halaman 3 ayat 159. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan tambahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl halaman 16 ayat 125. Dengan metode dakwah lemah lembut seperti itu, lambat laun beliau berhasil menyadarkan masyarakat sehingga mereka menerima ajaran Islam dengan antusias. Metode dakwah seperti disebut dengan akulturasi budaya dengan agama, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Seperti kita ketahui, wali songo membawa Islam ke Nusantara melalui proses akulturasi budaya dengan agama. Dengan agama Islam dibawa masuk ke Nusantara melalui pendekatan akulturasi model ini, tidak melalui perebutan kekuasaan dan tidak melalui konflik. Karena kalau lewat perebutan kekuasaan, nilai-nilai Islam akan sulit membudaya di Indonesia. Sedang kalau lewat konflik, maka hal itu hanya akan memunculkan konflik yang baru lagi. Ujian dan cobaan.
Tentu saja dalam sebuah dakwah suci ada banyak cobaan dan ujian yang selalu datang silih berganti. Aneka ragam ujian dan cobaan seperti umpatan, caci maki, bahkan kekerasan fisik akan menjadi bagian dari sebuah perjuangan yang mulia ini. Bahkan nyawa pun kadang harus dikorbankan. Ini pula yang dialami oleh Sayyid Hussein. Ketabahan dan kesabaran beliau dalam berdakwah berhasil membawa masyarakat kehidupan yang Islami. Hal ini membuat beliau memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, dihormati dan dimuliakan, menjadi rujukan segala kebutuhan umat. Namun bukan berarti beliau lepas dari orang yang benci, disebabkan iri hati dan akan kedudukan beliau di mata masyarakat saat itu. Hingga suatu hari salah seorang dari mereka yang iri itu berniat mencelakai dan menghancurkan kedudukan Sayyid Hussein. Orang itu merekayasa berita bahawa Sayyid Hussein bersama pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja Bangkalan. Berita palsu ini akhirnya sampai ke telinga sang raja. Mendengar berita itu, Raja kalang kabut dan tanpa pikir panjang mengutus panglima perang bersama sejumlah pasukan untuk menuju kediaman Sayyid Hussein. Sayyid Hussein yang saat itu sedang beristirahat langsung dikepung dan dibunuh secara kejam oleh tentara kerajaan. Tanpa pikir panjang dan tanpa ada bukti yang kuat, Sayyid yang tidak bersalah itu pun wafat seketika itu. Keanehan tempat pemakaman. Wafatnya sang pejuang mulia ini jelas membuat luka mendalam bagi seluruh masyarakat yang sudah merasakan manisnya ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Marah bercampur sedih tiada terkira menyaksikan sang ulama panutan diperlakukan semena-mena oleh penguasa Bangkalan. Namun sebagai orang-orang kecil, mereka hanya bisa bersedih dan marah tanpa mampu berbuat apa-apa menghadapi kekejaman tentara kerajaan. Segera saja masyarakat menyiapkan segala hal terkait dengan pemakaman beliau. Sebagian dari mereka teringat akan wasiat Sayyid Hussein. Beberapa waktu sebelum beliau wafat, beliau berpesan kalau nanti meninggal dunia supaya dimakamkan di pesisir pantai. Beberapa orang di antaranya segera menuju pesisir pantai membawa peralatan untuk menggali tanah pemakaman. Di sinilah keanehan itu terjadi. Setiap memulai penggalian, selalu saja bertemu dengan bebatuan keras yang tidak bisa digali, sehingga kemudian penggalian dipindah ke bagian pantai yang lain. Namun kejadian serupa terulang kembali. Bebatuan keras menghampar, tidak bisa digali dengan cara apapun. Mereka tidak putus asa, terus berusaha mencari tanah yang bisa digali di pesisir pantai, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mulai dari pesisir pantai Socah bagian barat, terus ke utara di daerah Sembilangan, barat Bangkalan, terus ke utara melewati pesisir pantai Arosbaya, Klampis, dan 10. Namun tidak ada satupun tempat yang bisa digali. Ketika mereka hampir putus asa, tibalah mereka di suatu tempat di pesisir pantai Banyu Sangkah, termasuk kecamatan Tanjung Bumi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di tempat itulah tanah bisa digali hingga kemudian diputuskan sebagai makam Sayyid Hussein. Keanehan kedua terjadi. Jenazah beliau dibawa oleh masyarakat dengan berjalan kaki dari Socah ke Banyu Sangkah yang jaraknya kurang lebih dari 50 km dengan waktu yang sangat singkat, dan mereka yang mengikul jenazah tidak merasa kelelahan sedikit pun. Keanehan tempat pemakaman dan proses pemakaman ini tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Bangkalan, sehingga semakin mempertebal keyakinan mereka bahwa Sayyid Hussein bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah seorang waliullah yang memiliki karamah luar biasa. Sampai wafat pun Allah masih menampakkan kekaramahan beliau. Berita itu pun sampai pula kepada Raja Bangkalan, sehingga kemudian sang raja memerintahkan untuk diadakan penyelidikan tentang kebenaran informasi bahwa Sayyid Hussein bermaksud memberontak kepada kerajaan. Sampai kemudian sang raja mendapat informasi yang sebenarnya bahwa Sayyid Hussein tidak bersalah. Ia menyesali keputusannya yang sama sekali tidak berdasar pada bukti-bukti kuat itu.
Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahan tersebut hingga akhirnya berinisiatif memberi gelar kepada Syed Hussein dengan sebutan Pujuk Banyu Sangkah. Anak keturunan. Keturunan Syed Hussein menjadi ulama-ulama besar, menjadi penerus perjuangan dakwah beliau, menyebar ajaran Islam di manapun berada. Hampir semua keturunan Syed Hussein gemar bertapa, bertirakat di tempat sepi dalam waktu yang lama dan memiliki karomah yang luar biasa. Berikut keturunan Syed Hussein yang sangat terkenal. Syekh Abdul Mannan. Syekh Hussein wafat dengan meninggalkan kedua orang putra. Yang pertama bernama Abdul Mannan dan yang kedua bernama Abdul Rahman. Sejak kejadian yang menimpa sang ayahanda, kedua putra beliau lari menjauh dari kerajaan Bangkalan. Putra kedua beliau bernama Abdul Rahman lari ke desa Bireh dan menetap di sana sampai akhir hayat beliau. Dan akhirnya beliau dikenal dengan Pujuk Bireh. Sementara Abdul Mannan, putra tertua beliau, pergi mengasingkan diri menjauh dari kekuasaan Raja Bangkalan. Hari demi hari dilaluinya dengan sengsara dan penuh penderitaan hingga akhirnya sampai di sebuah hutan lebat di tengah perbukitan wilayah Batu Ampar, Kabupaten Pamekasan. Di hutan inilah beliau bertapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertapaan ini beliau lakukan di bawah pohon Kosambi selama 41 tahun sehingga kemudian hari beliau dijuluki Pujuk Kosambi. Alkisah, tersebutlah sepasang suami istri bersama kedua putrinya hidup bersama dalam kesederhanaan di wilayah sekitar Bukit Batu Ampar. Dalam aktivitas sehari-hari, si putri sulung diberi tugas mencari kayu bakar di hutan, sedangkan si bungsu bertugas memasak dan kegiatan lain di rumah. Suatu hari seperti biasanya berangkatlah si sulung mencari kayu bakar di hutan dengan peralatan yang dibutuhkan. Kali ini dia mencari kayu di tempat yang belum pernah didatanginya, karena di tempat biasa sudah sedikit tersedia kayu bakarnya. Di tengah perjalanan di tengah hutan lebat itu, langkahnya terhenti di dekat pohon kosambi yang besar dan menjulang tinggi karena dianggapnya banyak dahan dan ranting kering yang nanti bisa dibawanya. Tapi alangkah terkejutnya dia karena dilihatnya seorang tua berbadan kurus kering duduk bersila di bawah pohon tersebut dengan tubuh yang hampir terlilit akar pohon. Dengan perasaan takut, dia lari tunggang langgang langsung pulang ke rumahnya dan mengurungkan niatnya untuk mencari kayu bakar. Sesampainya di rumah, dengan bermandikan keringat dan nafas tersengal-sengal, dia langsung menemui kedua orang tuanya yang merasa keheranan dengan tingkah laku si putri sulung. Dengan suara terbata-bata dia menceritakan kejadian aneh yang dialaminya di dalam hutan. Mendengar cerita putrinya, sang ayah ingin tahu dan bermaksud menolong orang tua aneh itu. Diajaklah sang putri sebagai penunjuk jalan dengan membawa peralatan pemotong kayu. Begitu sampai di tempat tersebut, sang ayah terkejut menyaksikan pemandangan aneh tersebut. Dengan tanpa banyak pertimbangan, segera saja dia memotong akar pohon yang melilit tubuh orang tua itu, kemudian membawa orang tua tersebut ke rumahnya agar segera mendapat pertolongan. Sesampainya di rumah, orang tua itu langsung direbahkan di atas balai kayu yang sederhana. Sang ayah kemudian menanyakan nama dan asal-usul orang tua tersebut. Namun beliau hanya diam, tak mampu berkata-kata. Si putri kemudian menyuruhnya untuk menanak nasi. Setelah masak, uap nasi tersebut digunakan untuk membantu pernapasan orang tua itu. Barulah kemudian orang tua itu bisa berbicara dan kembali pulih, walaupun masih belum seberapa kuat. Setelah 3 hari dirawat, kesehatannya berangsur-angsur pulih dan mulai lancar berbicara. Sang ayah pun kembali menanyakan nama dan asal-usulnya, tujuan dan berapa lama tinggal di hutan. Orang tua tersebut menjawab, "Saya bernama Abdul Mannan, berasal dari Bangkalan. Saya tidak mempunyai tujuan apa-apa dan saya sudah lupa berapa lama berada di hutan. Namun saya masih ingat ketika sampai di sini saya berusia 21 tahun dan tanpa terasa sekarang sudah tua."
Mendengar cerita tersebut, sang ayah merasa senang karena dipertemukan dengan orang soleh, dan dengan segala perhitungan tahun serta melihat kondisi fisik beliau, sang ayah memperkirakan beliau bertapa di bawah pohon kosambi selama 41 tahun. Mereka berdua kemudian bercakap-cakap selama 3 hari tentang latar belakang dan pengalaman hidup masing-masing. Suatu hari sang ayah memutuskan untuk menjadikan Syekh Abdul Manan sebagai menantunya dan dipersilakan memilih di antara kedua putrinya. Syekh Abdul Manan memilih si putri sulung walaupun dia menderita penyakit kulit, dengan alasan yang sungguh bijaksana kerana si putri sulung yang pertama kali menemukannya. Pernikahan sederhana pun dilangsungkan dan pasangan suami isteri baru ini hidup penuh sukacita, damai dan tentram. Sehingga tanpa terasa usia pernikahan mencapai 41 hari. Aneh bin ajaib, pada hari ke-41 pernikahan mereka terjadilah keajaban luar biasa dan di luar logika manusia. Si sulung sembuh seketika dari penyakit kulitnya. Bahkan kecantikannya tersiar kemana-mana sampai Raja Sumenep mengagumi kecantikan istri Syekh Abdul Manan tersebut. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 2 orang putra. Pertama bernama Takihul Muqaddam dan yang kedua adalah Basyani. Setelah bertahun-tahun berdakwah, beliau wafat dan dimakamkan di Batu Ampar dan terkenal dengan julukan Puju Kosambi. Syekh Basania putra kedua Syekh Abdul Manan mempunyai kesamaan sikap dengan ayahandanya. Beliau senang bertapa dan menjauhkan diri dari pergaulan masyarakat sehingga perjalanan hidup beliau tidak banyak diketahui orang banyak dan tidak banyak memperlihatkan keramahnya di hadapan khalayak ramai. Ketertutupan pribadi beliau semata-mata bertujuan menjaga keturunannya kelak di kemudian hari agar menjadi insan kamil dan manusia sempurna dan soleh melebihi diri beliau sendiri. Dalam bertapa, Syekh Basania memilih tempat di sebuah bukit yang terkenal dengan nama Gunung Tompeng. Bukit ini terletak kurang lebih 500 meter arah barat daya Batu Ampar, sehingga beliau kemudian dijuluki Puju Tompeng. Beliau wafat meninggalkan seorang putra yang bernama Suadi yang lebih dikenal dengan Syekh Abu Samsuddin dan julukan Puju Latong. Demikianlah kisah Puju Banyu Sangkah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.